Kenapa firman itu adalah Allah? Nah, pertanyaan ini penting karena apa? Ini bicara tentang pra-eksistensi Yesus. Apa artinya pra-eksistensi Yesus? Sebelum Yesus datang ke dunia, dia sudah ada. Karena alam semesta ini diciptakan oleh firman Allah. Dan Yesuslah firman Allah itu sebelum kedatangannya ke dunia. Maka seringkali di dalam ceramah-ceramah saya selalu tanya, Allah dengan firman Allah lebih dulu mana adanya? Terus dijawab, lebih dulu Allah Pak, katanya saksi Yehova. Berarti firman Allah itu ada kemudian setelah Allah, betul. Nah, kalau firman Allah ada setelah Allah, berarti ada waktu di mana Allah ada, firman-Nya belum ada. Berarti Tuhan pernah tidak bisa menciptakan, baru belajar dulu ada firman-Nya baru bisa. Oh enggak begitulah, terus dulu siapa? Kalau Anda jawab dulu Allah, berarti Allah pernah ada, firman-Nya belum ada. Kalau dijawab lebih dulu firman-Nya siapa? Ya toh? Maka jawabannya sama-sama kekal. Karena tidak mungkin Allah ada tanpa firman-Nya. Tidak pernah ada waktu di mana Allah ada tanpa firman-Nya. Nah ini pun juga teman-teman muslim jangan salah paham. Firman dalam iman Kristen itu beda dengan firman dalam agama Islam. Karena kalam, kalau dalam pandangan Islam misalnya Quran kalamullah, itu kekal. Tidak berawal, tidak berakhir. Karena kekal kan. Itu bersifat tidak terhingga. Karena Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Jadi firman tidak mungkin diciptakan karena firman itu mencipta. Cuman kalau di dalam agama Islam firman tidak menjadi manusia. Tapi firman turun jadi kitab suci Quran. Ya kita harus menghormati. Tidak boleh memaksakan pandangan kita kepada mereka. Begitu juga kita mohon jangan paksakan pandangan Islam terhadap kita. Karena di dalam Alkitab pun Yesus disebut kalimatullah. Alkitab bahasa Arab maksudnya. Tapi kalimatullah dalam pandangan Kristen dan pandangan Islam itu beda. Yang terjadi kan seperti itu. Misalnya orang Islam masuk Kristen. Terus pandangan lamanya itu dibawa ke Kristen. Lewung jelas Quran beda dengan Alkitab kok disama-samakan. Begitu juga kalau orang Kristen jadi Islam kemudian jelek-jelekin Alkitab, dilihat, dipandang menurut sudut pandang Islam. Saya ditanya, berarti Pak Bambang membenarkan dua-duanya? Enggak. Buktinya saya memilih Kristen, berarti saya membenarkan yang Kristen. Tapi saya tidak perlu menyalahkan orang lain dan menghina orang lain. Itu caranya kita berbangsa, bernegara, bermasyarakat yang bertanggung jawab supaya ada damai. Kalau enggak begitu kan masa hidup itu dipenuhi dengan kebencian, ya, mengutuk pihak lain. Janganlah seperti itu. Apa bedanya kekristenan dengan yang lain kalau seperti itu? Mari kita upayakan iman kita dengan elegan. Jadi kalau saya jawab, kenapa firman itu harus Allah, Pak? Nah, sekarang Allah menciptakan segala sesuatu asalnya dari mana? Dari firman-Nya. Wa yumir Elohim, berfirmanlah Allah, yehior we yehior, jadilah terang maka terang itu jadi. Jadi firman itu yang menciptakan. Makanya tidak mungkin kalau firman diciptakan. Siapa yang menciptakan firman? Allah. Allah mencipta caranya bagaimana? Berfirman, loh katanya firmannya belum ada. Berarti firman itu harus kekal, ini kausa prima. Karena Allah itu selalu ada bersama firman-Nya dan rohnya. Lalu orang tanya, lalu perumpamaan seperti apa untuk mengumpamakan tentang Tritunggal? Nah, nanti akan saya bersambung ini nanti khotbah saya nanti saya akan ngomong lagi lebih dalam. Ya, Tritunggal itu seperti manusia gitu loh. Ya, gampangannya ini tidak sepenuhnya sama, itu kan metafora. Manusia bersama pikirannya dan rohnya. Coba. Bedanya kalau manusia itu wujudnya kelihatan, kalau Allah itu tidak kelihatan. Karena tidak terikat oleh ruang dan waktu. Maka dikatakan Allah itu roh, itu berbeda dengan Allah itu roh kudus. Allah itu roh dalam konteks Yohanes pasal 4 ayat 24 itu, Allah itu tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh waktu. Itu maknanya. Tetapi kalau Roh Kudus itu adalah Allah, artinya sumber hidup dalam diri Allah itu ya tidak mungkin kalau bukan Allah. Roh saya kan tidak mungkin jadi rohnya orang lain. Roh saya adalah bagian dari saya, gitu loh. Nah, pikiran saya apakah itu pikirannya orang? Tidak, pikiran saya itu adalah saya. Jadi ketika orang salah paham dengan Tritunggal, karena Alkitab mengatakan, Lo yihye lecha Elohim akhirim alpanai. Lo yihya Elohim. Lo yihye, jangan ada lecha padamu. Elohim akhirim, ilah-ilah yang lain, alpanai di hadapan hadiratku. Kan jelas, jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Itu kalau berlaku dengan ilah yang lain. Misalnya di ruangan ini hanya ada satu orang. Di ruangan ini tidak ada orang selain saya. Betul kan?
Karena selain saya nggak ada di ruangan ini. Tetapi kalau roh saya bersama saya, apakah kalau mengatakan di ruang ini tidak ada orang lain kecuali saya? Termasuk roh saya, masa begitu? Roh saya satu dengan saya. Jadi ketika mengatakan tidak ada orang lain selain saya, itu termasuk pikiran saya, termasuk roh saya. Jadi artinya apa? Tritunggal itu tidak berbicara tentang sesuatu di luar Allah, tapi bicara tentang misteri Allah yang esa itu. Tritunggal tidak bicara tentang jumlah Allah, tapi Tritunggal bicara tentang Allah yang esa, yang mengungkapkan dirinya. Sebagai Bapa artinya wujud Allah, eksistensi Allah, sebagai putra kiasan dari firman Allah, dan Roh Kudus yang adalah sumber hidup dalam diri Allah. Nah, saudara sudah jelas, itulah keilahian Kristus. Jadi ketika bicara keilahian Kristus itu tidak merujuk pada kemanusiaannya yang dilahirkan oleh Bunda Maryam, tapi kita bicara tentang Kristus yang praeksisten, yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada, sebagai firman Allah yang kekal. Nah, firman itu kemudian menjadi manusia. Ketika menjadi manusia, tubuh fisiknya tentu bisa dibedakan dari Allah. Makanya dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi Allah tidak bisa mati. Yang mati itu kemanusiaan yang dikenakan, kemanusiaan yang dikenakan oleh Sang Firman ketika dia berada di dunia ini. Clear sebetulnya iman Kristen itu. Ini harus diulang-ulang sampai Anda paham, sampai Anda mengerti, sampai Anda mengigau pun ayatnya keluar.